Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dear. How are you today? I hope you are fine and feeling happy, also healthy. Yeah. So today's material is about descriptive text. I believe you all already have learned about the descriptive text in your junior high school. Yeah. So let's start our lessons from the theoretical one. Ya, descriptive text apa sih? What is descriptive text? Ya, descriptive text is a text which explain about to be and describes a particular things. Or di sini kita lebih fokusnya ke place, ya, karena kalau things itu bisa banyak. Nah, di SMA ini kita belajarnya tentang tempat, khususnya untuk tempat bersejarah atau tempat-tempat pariwisata, ya. Kalau mungkin sebelumnya kamu di junior high school udah pernah yang namanya describing a person, describing uh, an animal, atau describing about the things gitu ya. Itu mungkin kamu sudah pernah gitu ya. But di SMA itu kita fokus ke tempat, khususnya tempat bersejarah dan tempat-tempat pariwisata. Nah, dalam descriptive text yang nantinya final goals-nya adalah kamu bisa menulis descriptive text. Nah, sebelum kita belajar how to write descriptive text, ini paling awal sekali saya akan mengenalkan teori, ya, dan generic structure apa-apa aja sih yang harus ada dalam descriptive text. Ya, kita pengenalan dulu apa sih descriptive text, seperti apa sih teksnya, ya, terus grammar yang akan kita temui dalam descriptive text itu apa aja. Nah, dalam descriptive text itu dikenal ada dua uh, generic structure atau organization yang kamu mungkin lebih umum dengan kata-kata generic structure. Nah, dalam setiap teks itu pasti ada. Dalam descriptive text juga ada. Dan itu hanya dua. Mudah sekali ya. Mudah sekali untuk diingat dan mudah sekali untuk diterapkan. Identification yang pertama. Apa sih yang harus ada dalam identification? Itu yang pertama harus ada namanya. Nih, nama. Terus locationnya di mana? And then specific information about the place. Ini tempat apa sih? Ini tempat, apakah ini sebuah museum, apakah ini sebuah bangunan bersejarah gitu ya, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah atau yang lain-lainnya gitu ya. Itu harus dikenalkan di paragraf pertama. Ini khususnya di paragraf pertama. Ya, identification itu kita tempatkan di paragraf pertama dan untuk bertujuan untuk mengenalkan apa sih gitu ya, apa sih yang akan kita ceritakan, itu apa sih yang akan kita deskripsikan. Nah, setelah dikenalkan baru masuk kita ke paragraf 2, itu namanya description. Ya, description itu ya dari kata describe lagi. Disinilah kita menjabarkan atau mendeskripsikan tentang apa, misalnya Monas gitu ya. Monas adalah bangunan bersejarah, tingginya sekian meter, ya, luasnya dan bla 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 bla. Nah, ini di sini dia di karakteristik terutama, ya, tingginya, bangunannya, lebarnya, tujuan dibangunnya dan segala macam itu di sini dijabarkan gitu ya di description ini. Nah, hanya ada dua, ya, mudah kan ya. Oke, biar nggak mengawang-awang, kita lanjut ke contohnya saja. Contohnya, nah ini contohnya adalah Padar Island. Ya, kita lihat di paragraf 1 ini ada Padar Island, ini paragraf 1 ya, identification-nya di sini ada namanya, ya, ada namanya, and then it's very beautiful, berarti di situ disebutkan information about it, and then di Komodo, apa di mana itu, apa tempatnya itu, it was once home to Komodo dragons. Jadi disitulah tempat komodo gitu ya. Nah, selanjutnya paragraf 2 sampai terakhir ini, yang ini adalah yang disebut dengan description. Ini penjabaran dari semuanya.
dari mulai lokasinya berapa miles ya dari Labuan Bajo, and then bla bla bla, the landscape dan bla bla bla. Oke. Nah, ini sudah saya pecah nih contoh-contohnya ya. The first paragraph. First paragraph adalah identification. Inilah yang disebut identification. Ya, kenapa disebut identification? Karena dia ada the name of the place ya, atau particular place. Dia spesifik. And then selanjutnya adalah paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Dan selanjutnya, ya kenapa disebut identification? Description ya, karena dia di sini menjelaskan tentang the location yang secara rinci. Location itu di mana sih? Kalau yang tadi kan belum rinci ya. Kalau paragraf pertama baru pengenalan aja. Nah, paragraf 2 ini dirincikan lagi. And then also the landscape, dia bentuknya seperti apa, ya, datarannya seperti apa. Di sini dijelaskan secara rinci. Tuh. Nah, dalam descriptive text kita itu menggunakan, ya, yang kita temukan adalah simple present tense. Udah pernah kan belajar simple present tense? Ya, saya yakin loh udah pada pernah. Mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat. Nah, untuk lebih dalamnya nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan secara rinci tentang simple present tense ya, the pattern, the using, the examples and so on. Dan juga selain simple present tense, dalam descriptive text kita akan menemukan yang namanya noun phrase. Apa sih noun phrase? Ya, itu juga akan saya jelaskan secara rinci di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan ya. Nah, itu aja materi dari saya hari ini tentang pengenalan descriptive text. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanya saja. Oke, okay? Thank you very much for your attention. See you next meeting. Bye. Thank you.